Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khairil Misbah. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat halaman web, yaitu pelajaran pemrograman jaringan komputer. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Kemudian ada 3 proses yang kita buat, yaitu proses untuk indeks, untuk simpan, untuk hapus, dan untuk edit. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang teori jaringan komputer. Baiklah, sama-sama kita lihat di slide. Yang pertama itu ada komputer network atau jaringan komputer. Merupakan sekumpulan komputer yang dihubungkan melalui media fisik atau non-fisik, yaitu wireless, dan software yang memfasilitasi komunikasi antara komputer tersebut. Kemudian ada ciri-ciri jaringan komputer. Yang pertama, berbagi perangkat keras ataupun hardware. Ini seperti yang kita lihat di warnet, yaitu satu printer digunakan secara bersamaan. Kemudian berbagi perangkat lunak atau software. Kemudian berbagi saluran komunikasi atau internet. Kemudian berbagi data dengan mudah. Dengan adanya jaringan komputer, kita bisa dengan mudah melakukan sharing data antara sesama pengguna komputer dalam suatu jaringan. Kemudian memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Kemudian selanjutnya, pemrograman jaringan adalah pemrograman aplikasi komunikasi yang menggunakan fasilitas dan akses yang disediakan oleh jaringan komputer. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar ada komputer 1 dan komputer 2 yang dihubungkan dengan menggunakan media fisik ataupun menggunakan wireless. Jadi, inti dalam pemrograman web adalah HTML dan PHP. Yang pertama, HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language, bahasa program yang digunakan untuk menulis format dokumen yang dapat digunakan dalam web. Dengan HTML, teks ASCII file.txt dapat dipoles atau di markup dengan kode-kode tertentu yang disebut tag untuk menjadi dokumen HTML, yaitu file.htm atau file.html. Kemudian PHP. Berdasarkan informasi dari situs resmi PHP, php.net atau PHP adalah PHP Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa pemrograman web yang dapat disisipkan dalam skrip HTML. Banyak sintaks di dalamnya yang mirip dengan bahasa C, Java, dan Perl. Tujuan dari bahasa ini adalah untuk membantu para pengembang web dalam membuat suatu web yang dinamis dengan cepat. Jadi PHP itu hampir sama dengan bahasa C karena sintaknya itu hampir sama dengan bahasa C ataupun bahasa Java ataupun bahasa Perl. Selanjutnya, metode dasar dalam pengiriman data atau pengiriman inputan pada PHP itu ada 2, metode POST dan metode GET. POST adalah metode pengiriman data input pada form menuju ke file PHP untuk diproses. Kemudian GET sebenarnya sama aja antara GET sama POST, tetapi kalau dengan menggunakan metode GET, itu data yang diinputkan pada kotak input ditampilkan pada form URL pada browser. Selanjutnya, kita bisa lihat contoh pembuatan action atau pembuatan metode GET dan POST, yaitu kita masukkan dalam skrip HTML form action sama dengan method sama dengan GET, kemudian form action method sama dengan POST. Baik, langsung saja. Untuk memulai prakteknya, kita pertama membuat halaman indeks ataupun halaman depan pada satu web. Dan di sini saya menggunakan editor yaitu Notepad++. Langsung saja kita jalankan Notepad++. Nah, ini adalah tampilan halaman Notepad++. Jadi karena kita akan menggunakan PHP, biar mempermudah penulisan, langsung saja kita gantikan language, pilih PHP. Nah, sekarang kita buat sebuah halaman indeks. Nah,
Ini adalah pembuka pada suatu script HTML, yaitu ada title. Ini yang akan ditampilkan pada web browser nanti sebagai judulnya. Kemudian untuk pembuatan program, kita mulai buat di dalam tag body. Langsung saja. Nah, ini ada tag H1 berfungsi untuk menampilkan tulisan dengan ukuran yang besar. Ini yang tadi kita kerjakan dalam metode pada pengiriman data. Di sini form action process.php itu memanggil file process.php dan metode pengirimannya menggunakan post. Sekarang kita buat tampilan biar terlihat bagus dan rapi. Kita buat dalam bentuk tabel. Langsung saja atributnya, pertama nama, di sini yang akan fungsi perintah input type text name sama dengan nama adalah untuk menampilkan kotak input ataupun input box pada HTML. Dan di sini type yang kita gunakan adalah text karena inputan yang akan kita masukkan adalah berupa teks. Kita bisa menambahkan placeholder yaitu berfungsi untuk menampilkan nama atribut di dalam text box. Kemudian kita juga bisa menambahkan require, berfungsi untuk bahwa text box tidak boleh kosong dan harus diisi. Selanjutnya kita buat untuk atribut berikutnya, yaitu password. Nah, di sini yang akan kita masukkan adalah berupa password. Jadi untuk input type-nya itu juga kita menggunakan password. Dan juga kita tambahkan placeholder biar kelihatan bagus. Setd. Nah, untuk selanjutnya itu metodenya sama aja antara yang di atas, tetapi di sini biar cepat kita copy paste saja. Tinggal ubah untuk atribut email. Kita ubah email, kemudian masukkan teks, kemudian name email. Untuk selanjutnya berupa tanggal lahir. Di sini yang saya buat, jadi biar mempercepat langsung saja kita copy paste. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit, yaitu untuk tanggal ini menggunakan perintah select atau select option, yaitu menampilkan tanggal dalam bentuk text box, dalam bentuk combo box. Di sini kita buat ulangan, yaitu untuk menampilkan tanggal dengan fungsi PHP.
jadi biar mudah. Kemudian juga untuk bulan, kemudian juga untuk tahun. Selanjutnya kita akan membuat atribut jenis kelamin. Jenis kelamin juga menggunakan combo box. Perintahnya adalah seperti ini, yaitu select name Jenke, kemudian option value yaitu atribut yang tersedia dalam combo box tersebut yang akan kita buat. Kemudian kita buat juga agama, juga menggunakan combo box biar mudah dalam pemilihan. Ini sama juga. Selanjutnya kita tambahkan atribut nomor HP. Untuk nomor HP itu kita bisa menggunakan input type S. Ini tinggal ubah nomor HP. Name-nya itu nomor HP. Selanjutnya untuk atribut kelas, kita ubah kelas ini juga name-nya kelas. Nah, sekarang kita sudah siap membuat sebuah tampilan form dengan menggunakan script dasar daripada HTML. Kita tutup form, kemudian tutup body, kemudian tutup HTML. Sekarang kita simpan, klik file, save as, kemudian di sini kita simpan di htdoc, dan saya menggunakan sebuah folder pemjarcom, tuliskan index, save. Nah, sekarang kita buka di browser. Tinggal ketikkan localhost, nama folder, enter. Nah, ini adalah tampilan web yang kita buat. Ini memang sangat sederhana. Di sini belum ada tombol, jadi kita buat dulu sebuah tombol yang berfungsi untuk merespon apa yang kita input untuk dikirimkan. Jadi langsung saja td input type, lalu ini adalah nilai daripada ataupun label dari tombol tersebut. Kita simpan, kita buka lagi di browser. Nah, ini sudah ada satu tombol. Kemudian sekarang untuk proses simpan, yang pertama dulu kita harus buat koneksi antara PHP dengan MySQL. Jadi langsung saja new, pilih bahasa, server yang kita gunakan, kemudian user daripada database MySQL, kemudian passwordnya. Nah, ordai di sini berfungsi untuk menampilkan jika koneksi database error. Nah, kemudian kita buat database-nya. Nama database-nya di sini database berfungsi untuk menampilkan jika database tidak tersedia. Nah, di sini juga kita buat satu kondisi, yaitu menampilkan jika database terkoneksi.
tersedia. Sekarang kita simpan juga satu form, satu folder dengan nama koneksi.php. Sekarang kita jalankan di browser. Nah, koneksi berhasil, database ada, berarti antara PHP dengan MySQL telah terkoneksi. Sekarang kita buat proses untuk simpan. Untuk simpan itu sama juga. Juga kita sisipkan di dalam body. Di sini kita menambahkan suatu file koneksi, yaitu dengan perintah include yang bernama filenya koneksi.php. Nah, selanjutnya kita akan memberikan metode post. Metode post pada setiap variabel kotak input, itu nama, password, email, tanggal, jenis kelamin, agama, nomor HP. Sekarang kita masukkan perintah MySQL untuk menyimpan database, yaitu kita buat variabel yang saya simpan. Insert into user adalah nama tabelnya sesuai dengan nama tabel yang Anda gunakan. Nah, di dalam values itu kita isi dengan metode nama-nama pada post. Nama-nama yang kita gunakan pada post. Di sini ada nama, kemudian password, fungsi dolar untuk menampilkan sebagai variabel, menandakan sebagai variabel. Nah, sekarang kita buat juga kondisi. Sekarang kita simpan sebagai proses.php. Proses. Sekarang kita buka di browser. Kita masukkan data. Jenis kelamin laki-laki, nomor, saya masukkan kelas, kemudian kita simpan. Nah, di sini sebenarnya sudah tersimpan, tetapi karena kita yang namanya file tampil data.php belum dibuat, maka ini menampilkan seperti ini. Jadi sekarang kita buat dulu file tampil data. Yang berfungsi untuk menampilkan hasil inputan pada database MySQL. Jadi biar mudah langsung saja.
di sini yang menjadi sebagai perintah SQL untuk memberikan data adalah s tampil select from by ID from user. Kita simpan saja. Tampil data. Dan sekarang kita coba jalankan lagi browser. Nah, ini adalah hasil tampilan data yang telah diinputkan, yaitu nama Misbah 1234. Nah, ini adalah hasil yang ditampilkan. Kemudian kita akan membuat perintah untuk edit. Sekarang kita buat perintah untuk melakukan edit data. Dalam melakukan edit data itu hampir sama untuk halaman utamanya kita buat seperti ini, tetapi kita melakukan select data, yaitu seperti ini. Yang pertama kita masukkan dulu include koneksi, kemudian kita menampilkan perintah select from user where ID. Jadi untuk mengedit data itu kita ambil sesuai dengan primary key, dan di sini primary key yang saya gunakan adalah ID. Kemudian metode juga post. Nah, ini yang saya bilang tadi, yaitu input type text name ID kelas input value echo row ID, yaitu menampilkan isi baris ID, kemudian isi baris nama, kemudian isi baris password. Langsung saja kita simpan. Dan edit data. Kemudian ini belum selesai untuk edit data, kita buat dulu proses untuk edit data. Nah, proses untuk edit data itu dalam MySQL menggunakan perintah update, yaitu ini perintahnya update set nama, update table user dengan nama sesuai dengan nama yang akan diganti, kemudian password, kemudian email sampai berikutnya. Kita simpan, spas, print folder, proses edit data, save. Kemudian kita simpan. Sekarang kita coba jalankan di browser. Kita klik langsung saja di perintah edit. Nah, ini langsung ditampilkan data yang kita panggil sesuai dengan ID. Sekarang kita akan mengedit untuk jenis bentuk kelas, kita buat 4. Kemudian untuk nama kita buat name. Oke, sekarang langsung saja edit data. Nah, ini bisa kita lihat bahwa nama telah berubah menjadi Khairil, kemudian kelas menjadi 4. Nah, berarti proses edit yang kita buat sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat satu proses lagi, yaitu hapus. Buka Notepad++, tinggal new, pilih lagi bahasa. Ini biar mempermudah. Kemudian kita buat file dengan nama proses hapus data. Dan ini adalah perintahnya. Yang pertama sama juga kita panggil file koneksi, yaitu sebagai file yang mengkoneksi database dengan PHP. Kemudian get ID untuk mendapatkan ID yang akan kita hapus. Kemudian perintah SQL adalah delete from user where ID sama dengan SID, yaitu delete from user adalah nama tabel database, where ID di mana primary key adalah ID. Kemudian kita buat sedikit perintah JavaScript, yaitu jika data berhasil disimpan, maka akan menampilkan sebuah alert ataupun message box. Langsung saja kita simpan dengan nama proses hapus data. Proses hapus data. Sekarang kita jalankan di browser.
Langsung saja kita klik di perintah hapus. Nah, akan menampilkan dialog yaitu hapus data. Pilih aja OK. Data berhasil dihapus. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa data yang tersimpan di database cuma tinggal satu, yaitu Khairil Misbah. Sedangkan yang data yang Khairil itu sudah berhasil dihapus. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dengan melakukan pemrograman PHP itu kita bisa membuat sebuah halaman web yang sangat dinamis, karena kebanyakan website sekarang itu juga menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Jadi tetap semangat dalam belajar PHP. Sekian tutorial dari saya. Jika ingin melihat lebih detailnya, itu bisa langsung saja mengunjungi blog saya, itu di sini. Mungkin nanti di sini saya akan memberikan tutorialnya yang lebih lengkap. Jadi sekian tutorial dari saya tentang pemrograman jaringan komputer menggunakan PHP. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.